Santi menatap layar ponselnya berulang kali, jari-jarinya nyaris gemetar. Pesan dari Raihan masih tergantung di atas. "Santi, kita perlu bicara." Sekali saja. Hatinya terasa berdebar lebih cepat dari biasanya. Raihan bukan tipe orang yang suka basa-basi. Jika ia ingin bicara, itu pasti penting. Santi menelan ludah, merasakan tekanan yang aneh di dadanya. Pesan itu muncul di tengah hari yang seharusnya biasa saja, tapi kali ini, semua terasa berbeda. Ia melangkah keluar apartemennya di Jalan Gatot Subroto. Suasana kota Medan riuh seperti biasa, pedagang berteriak menawarkan dagangan, klakson motor bersahutan di persimpangan jalan, aroma kopi dari warung-warung kecil menyebar ke udara. Tapi semua itu terasa hampa di telinganya, seakan ada ruang kosong di hatinya yang tidak bisa diisi oleh suara-suara kota. Santi berjalan perlahan, matanya tertuju pada gedung-gedung tua yang biasa ia lewati dengan santai. Kini, setiap sudut jalan membawa kenangan. Pertemuan dengan Raihan dulu di kampus, tawa mereka yang bergema saat mengerjakan tugas bersama, dan percakapan panjang di kafe kecil yang selalu mereka datangi. Semua kenangan itu terasa manis sekaligus menyakitkan. Di sisi lain, Arif, teman kuliahnya yang selalu menemaninya dalam proyek desain, terus hadir di pikirannya. Arif berbeda dari Raihan. Jika Raihan memberikan rasa aman yang nyaman, Arif memberi kemungkinan masa depan yang hangat, lembut, tapi membuat Santi merasa bersalah karena hatinya terbagi. Hari itu, Santi menyeberang Jalan Merdeka, menghindari keramaian orang yang berlalu lalang. Ia duduk di bangku taman, menatap orang-orang yang berjalan sambil membawa kantong belanja, anak-anak yang bermain sepeda, dan orang tua yang duduk berbincang. Semua terlihat normal, tapi hatinya kacau. Ia menyadari satu hal, cinta tidak pernah sederhana, terutama ketika ada lebih dari satu hati yang ikut bermain. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Arif. "Santi, aku lihat kau kusut hari ini. Mau ngobrol?" Santi tersenyum tipis, tapi hatinya bergetar. Ia ingin membalas, tapi takut kata-kata itu membuat Arif salah paham. Ia juga takut bahwa jika ia terlalu lama menunda keputusan, luka akan datang, bagi Raihan, bagi Arif, dan bagi dirinya sendiri. Ia memutuskan berjalan lagi, melewati warung kopi langganannya. Aroma kopi yang biasa menenangkan kini malah membuatnya gelisah. Ia memesan secangkir kopi hitam, menatap cangkir di depannya, dan membiarkan pikirannya melayang. Bayangan Raihan muncul, senyum yang selalu ia ingat sejak SMA, cara Raihan menatapnya seakan mengerti tanpa kata-kata. Kemudian bayangan Arif hadir, lembut, dengan senyum hangat yang membuatnya ingin tetap dekat. Santi sadar bahwa hatinya berada di persimpangan. Jika ia mengikuti Raihan, ia memilih masa lalu dan rasa aman yang pernah ia kenal. Jika ia mengikuti Arif, ia memilih kemungkinan masa depan yang belum pasti tapi penuh harapan. Setiap pilihan pasti menyisakan luka, dan Santi belum siap menanggungnya. Ia berjalan perlahan ke tepi Sungai Deli, menatap air yang mengalir pelan. Angin membawa aroma dedaunan dan suara burung. Untuk sesaat, Santi merasa damai, tapi kemudian bayangan Raihan dan Arif kembali muncul, membuat dadanya terasa sesak. Ia tahu, jika ia tidak segera menghadapi kenyataan ini, kebingungan itu akan terus menghantuinya. Saat ia duduk di bangku tepi sungai, ponselnya bergetar lagi. Raihan mengirim pesan singkat. "Bisa ketemu hari ini? Aku tunggu di kafe favorit kita." Santi menatap pesan itu lama. Jantungnya berdebar, tapi ia tahu satu hal, pertemuan itu akan menentukan arah hatinya. Ia menatap Sungai Deli, menarik napas panjang, dan berbisik dalam hati. "Aku harus berani menghadapi ini, meski hatiku hancur nantinya." Dan untuk pertama kalinya sejak beberapa hari terakhir, Santi merasa keputusan yang sulit itu sudah menunggu, dan ia tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Santi menekan pintu kaca kafe kecil di Jalan Semarang dengan tangan gemetar. Di dalam, Raihan sudah duduk di sudut, menatap keluar jendela sambil memutar gelas kopi di tangannya. Aroma kopi dan roti panggang memenuhi ruangan, tapi Santi sama sekali tidak bisa menikmatinya. Hatinya tegang. Begitu mata mereka bertemu, Santi merasakan ledakan emosi yang tak bisa ia kendalikan. Ada rasa nyaman, rasa sakit, dan ketakutan semuanya bercampur dalam satu detik.
Raihan menutup gelas kopinya dan tersenyum tipis, tapi ada kesedihan yang sulit disembunyikan. Aku tidak bisa diam lagi, Santi, Raihan mulai. Suaranya tenang tapi penuh intensitas. Aku masih mencintaimu. Aku tidak ingin kau bersama orang lain tanpa tahu perasaanku. Santi menunduk, menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Kata-kata itu menembus hatinya, memaksa kenangan lama muncul kembali. Tawa mereka di SMA, percakapan panjang malam-malam di kafe kecil, janji-janji yang pernah terucap. Semua terasa manis tapi juga menyakitkan. Aku juga, Santi terhenti. Kata-kata itu hampir keluar, tapi ia ragu. Di pikirannya muncul Arif, teman kuliahnya yang selalu ada tanpa menuntut, yang memberi rasa nyaman hangat yang tidak bisa ia abaikan. Rasa bersalah menyergapnya. Raihan menghela napas panjang. Aku mengerti, Santi. Tapi aku berharap kau jujur pada hatimu. Jangan pilih aku karena merasa bersalah. Jangan pilih Arif karena ingin lari dari masa lalu. Pilihlah karena itu yang benar-benar kau rasakan. Santi mengangguk pelan, menatap gelas kopi yang mulai dingin. Ia merasa sesak. Kota Medan yang biasa terasa ramai kini seperti penjara. Suara klakson, langkah orang-orang di jalan, semua menjadi latar belakang ketidakpastian yang menekan hatinya. Hari-hari berikutnya, Santi mencoba mengalihkan pikirannya. Ia menghadiri kelas, menyelesaikan proyek desain, dan bahkan ikut komunitas kreatif di Medan. Tapi setiap kali ponselnya bergetar, hatinya terhentak. Setiap pesan dari Arif membuatnya tersenyum, tapi juga menimbulkan rasa bersalah. Setiap bayangan Raihan membuatnya ingin menangis sekaligus tersenyum. Suatu sore, Arif mengajaknya ke Danau Toba buatan dekat kota. Mereka duduk di bangku kayu, berbicara tentang masa depan, impian, dan hal-hal kecil yang membuat Santi merasa damai. Aku ingin kau bahagia, Santi. Dengan siapapun, kata Arif, menatapnya dengan lembut. Santi menunduk, menahan rasa pedih di dadanya. Kata-kata Arif hangat, tapi juga menegaskan kenyataan yang sulit. Ia tidak bisa memiliki keduanya. Ia ingin membalas, tapi takut kata-kata itu malah menyakiti salah satu dari mereka. Hari-hari Santi semakin penuh kebimbangan. Di kampus, ia sering menatap Raihan saat Raihan menolong teman lain, atau saat Arif memberinya perhatian kecil. Kedua pria itu berbeda, tapi sama-sama membuatnya bingung. Santi merasa seperti berada di tengah badai, ia tahu satu langkah salah bisa menghancurkan segalanya. Di malam lain, Santi duduk di balkon apartemennya, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Angin membawa aroma kopi dari warung di bawah. Ia menyadari satu hal, jika ia terus menunda keputusan, luka akan datang, bagi Raihan, bagi Arif, dan bagi dirinya sendiri. Santi menutup mata, mencoba mendengar suara hatinya sendiri. Ia sadar, ini bukan tentang siapa yang lebih mencintainya, bukan tentang siapa yang lebih benar. Ini tentang keberanian untuk menghadapi kenyataan, tentang kejujuran pada hati sendiri, dan tentang belajar melepaskan rasa takut untuk memilih. Besok, ia tahu, ia harus menghadapi Raihan dan Arif lebih serius. Tidak bisa lagi menunda. Kota Medan akan menjadi saksi, bukan hanya perjalanan cintanya, tapi juga perjalanan menemukan dirinya sendiri. Santi menatap layar ponselnya lagi. Raihan mengirim pesan. Aku ada di Medan Fair. Bisa ketemu sebentar? Hatinya berdegup kencang. Medan Fair selalu ramai, tapi bagi Santi, setiap keramaian kini terasa seperti ujian. Ia tahu bahwa pertemuan ini akan menentukan arah hatinya, dan ia tidak bisa lagi menghindar. Begitu ia tiba di lokasi, Santi melihat Raihan berdiri di dekat pintu masuk, tangan diselipkan di saku celana, mata menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca, antara cemas dan penuh harapan. Tidak jauh dari Raihan, Arif menunggu dengan senyum tipis namun mata lembut yang penuh perhatian. Santi merasa seperti berada di tengah badai. Ia berjalan mendekat, jantungnya terasa sesak. Aku datang, ucapnya pelan. Raihan melangkah maju. Terima kasih sudah datang, Santi. Suaranya tenang, tapi ada getaran emosional yang membuat Santi menelan ludah. Arif menyentuh bahu Santi sebentar. Kau nggak perlu terburu-buru. Aku cuma ingin kau tahu aku ada. Santi menatap keduanya. Di satu sisi, Raihan adalah masa lalunya, kenangan, janji,
dan rasa aman yang sudah ia kenal sejak lama. Di sisi lain, Arif adalah masa depan, rasa nyaman baru, penuh harapan, tapi juga ketidakpastian. Ia merasa terjebak di persimpangan yang menyakitkan. Mereka berdua sama-sama penting, pikir Santi, menahan air mata. Ia ingin menangis, ingin berlari, ingin berteriak, tapi kata-kata sulit keluar. Raihan akhirnya memecah keheningan. Santi, aku tidak mau kau salah pilih. Aku hanya ingin kau jujur pada hatimu sendiri. Kalau kau memilih aku akan bahagia. Tapi kalau kau memilih Arif, aku tetap akan menghargai keputusanmu. Yang penting kau tidak menyesal. Arif mengangguk. Santi, aku tidak akan memaksamu. Kau bebas memilih, atau bahkan memilih untuk sendiri. Aku hanya ingin kau tahu perasaanku. Jangan merasa terbebani. Santi merasa terhimpit antara dua dunia. Ia ingin memilih, tapi hatinya tidak mampu. Setiap detik bersama keduanya seperti ujian yang semakin berat. Ia melihat orang-orang berlalu lalang di medan fair, anak-anak tertawa di area bermain, pedagang berteriak menawarkan makanan, tapi semua itu hilang di telinga Santi. Hanya ada Raihan, Arif, dan ketegangan yang menyesakan. Ia menunduk. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku takut menyakiti kalian. Aku juga takut salah pilih. Suaranya bergetar. Raihan melangkah lebih dekat, menatap mata Santi. Santi, tidak ada pilihan yang salah jika kau jujur pada hatimu. Tapi kau harus memilih, sebelum ketidakpastian ini merusak semuanya. Arif menarik napas panjang. Santi, aku juga menghormati keputusanmu. Tapi kau harus tahu satu hal, aku akan menunggu, walau berapa lama pun. Jangan pilihku karena merasa bersalah, dan jangan pilih Raihan karena takut kehilangan aku. Pilihlah karena itu yang benar-benar kau inginkan. Santi menutup mata, menahan tangis. Hatinya terasa hancur, tapi juga mulai menemukan kepastian, bahwa ia harus menghadapi kenyataan, tidak bisa lagi lari. Ia sadar satu hal, cinta bukan tentang siapa yang lebih peduli, tapi tentang keberanian untuk mengakui apa yang sebenarnya ada di dalam hati sendiri. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang menegangkan. Suara langkah orang di sekitar mereka terdengar samar, suara tawa anak-anak, deru motor, dan pedagang yang berteriak menjual dagangan. Semua seperti latar belakang drama hidup yang sedang ia jalani. Santi akhirnya menatap keduanya. Aku butuh waktu. Aku ingin mengenal diriku sendiri dulu sebelum memilih siapapun. Aku tidak ingin menyakiti kalian, dan aku juga tidak ingin salah langkah. Raihan menghela napas, menunduk sebentar, lalu tersenyum pelan. Aku mengerti. Aku akan menunggu, Santi. Tapi kau harus jujur pada dirimu sendiri. Arif tersenyum lembut. Aku juga akan menunggu. Yang penting kau tetap menjadi dirimu sendiri. Kau bebas memilih atau bahkan memilih sendiri. Aku tidak akan marah. Santi merasakan beban yang selama ini menghimpit dadanya mulai sedikit lega. Ia sadar bahwa meski ia tidak memilih sekarang, ia telah mengambil langkah pertama, kejujuran pada diri sendiri. Kota Medan tetap riuh, tapi bagi Santi, kota itu kini menjadi saksi perjalanan hati yang mulai belajar menghadapi cinta, kebimbangan, dan kenyataan. Dan untuk pertama kalinya, Santi menyadari satu hal yang sederhana tapi berat. Terkadang keberanian bukan tentang memilih salah satu, tapi tentang berani berdiri sendiri sebelum mengambil keputusan besar. Santi berdiri di pintu Taman Merdeka, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia sudah menunggu beberapa menit, tapi Raihan dan Arif belum datang. Angin membawa aroma dedaunan dan suara pedagang di luar pagar taman, tapi hatinya terasa hening, hanya dipenuhi keraguan dan ketegangan. Ketika Raihan muncul dari sisi kanan, mata mereka bertemu, dan Santi merasakan ledakan emosi yang menekan dada. Tidak lama kemudian, Arif muncul dari sisi lain, senyum lembutnya tetap menenangkan, tapi membuat Santi semakin bingung. Ia menelan ludah, mencoba mengatur napas. Terima kasih kalian sudah datang, ucapnya, suaranya bergetar sedikit. Raihan duduk di bangku, menatap Santi langsung di mata. Santi, aku tidak ingin membuatmu merasa terpaksa. Aku hanya ingin kau jujur pada hatimu sendiri. Arif duduk di sebelahnya, menahan genggaman tangan Santi sebentar. Aku juga akan menunggu, Santi. Tidak masalah jika kau butuh waktu. Yang penting kau tetap jujur pada dirimu sendiri. Santi menunduk,
menahan air mata yang hampir tumpah. Ia menyadari bahwa saat ini adalah titik terberat dalam hidupnya. Ia harus memilih, atau setidaknya membuat keputusan yang jelas agar tidak ada pihak yang terluka lebih dalam. Raihan, Arif, aku mencintai kalian berdua, kata Santi, suaranya nyaris pecah. Tapi aku sadar aku tidak bisa terus berada di tengah. Aku butuh waktu untuk mengenal diriku sendiri dulu, sebelum memilih siapapun. Aku tidak ingin menyakiti kalian. Aku juga tidak ingin salah pilih. Raihan menunduk sebentar, menahan emosi, tapi matanya tetap menatap Santi dengan lembut. Aku mengerti, Santi. Aku akan menunggu, tapi kau harus jujur pada dirimu sendiri. Jangan biarkan ketidakpastian ini menghancurkan hatimu sendiri atau hati orang lain. Arif mengangguk pelan, menatap Santi dengan mata yang lembut tapi tegas. Aku juga akan menunggu. Kau bebas memilih, atau bahkan memilih untuk sendiri. Yang penting kau tidak menyesal. Jangan pilih aku karena merasa bersalah, dan jangan pilih Raihan karena takut kehilangan aku. Pilihlah karena itu yang benar-benar kau inginkan. Santi menarik napas panjang, menatap dua sosok yang sama-sama penting dalam hidupnya. Ia merasakan semua rasa nyaman, cinta, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Kota Medan yang ramai kini seperti lenyap dari pandangannya. Hanya ada Raihan, Arif, dan hatinya yang bergejolak. Ia menyadari satu hal yang menakutkan tapi membebaskan. Terkadang cinta tidak selalu tentang memiliki. Kadang cinta hadir untuk mengajar kita menghadapi kenyataan, menerima luka, dan belajar berdiri sendiri. Kalau begitu, aku akan memilih untuk berdiri sendiri dulu, ucap Santi, suaranya lebih tegas. Aku ingin belajar mengenal diriku, belajar apa yang benar-benar aku inginkan sebelum membuat keputusan yang bisa menyakiti kalian. Raihan tersenyum tipis, meski ada air mata yang menetes pelan. Itu keberanian yang luar biasa, Santi. Aku bangga padamu. Arif menarik tangan Santi sebentar, lalu melepaskannya dengan lembut. Aku juga bangga padamu. Kau mengambil langkah yang benar, tidak mudah, tapi penting. Santi merasa lega, meski hatinya masih berat. Ia sadar bahwa ia belum memilih salah satu dari mereka, tapi langkah ini lebih penting daripada cinta itu sendiri, kejujuran pada hati sendiri. Kota Medan tetap ramai, tapi untuk pertama kalinya, Santi merasa damai. Ia berdiri, menatap kedua pria yang ia sayangi. Terima kasih, karena mau menunggu. Karena tetap ada untukku. Raihan mengangguk, menatapnya hangat. Selama kau jujur, kita bisa menghadapi apapun. Arif tersenyum lembut. Betul. Tidak ada yang salah jika kau memilih untuk sendiri sekarang. Aku tetap di sini, tidak kemana-mana. Santi menghela napas panjang, menatap langit kota yang mulai terang. Ia menyadari satu hal yang sederhana tapi penting. Cinta yang sejati bukan hanya soal memiliki, tapi soal keberanian menghadapi kenyataan, kejujuran pada diri sendiri, dan kesiapan untuk melepaskan rasa takut sebelum melangkah ke depan. Dan di tengah keramaian Medan, Santi untuk pertama kalinya merasa utuh, meski hatinya belum memilih. Ia belajar bahwa cinta bisa hadir untuk mengajar, bukan selalu untuk dimiliki. Beberapa bulan berlalu sejak hari itu di Taman Merdeka. Kota Medan tetap riuh seperti biasa. Pedagang yang berteriak di Jalan Merdeka, klakson motor yang bersahutan di persimpangan, dan aroma kopi yang menyebar di setiap sudut kota. Tapi bagi Santi, kota itu kini terasa berbeda. Ia berjalan dengan langkah lebih ringan, hati lebih tenang, dan pikiran yang lebih jernih. Santi fokus pada dirinya sendiri. Ia menulis setiap hari, menuangkan perasaan dan pengalaman dalam jurnal yang makin tebal setiap minggu. Ia menyelesaikan proyek desain yang tertunda dan mulai menerima tawaran freelance, bahkan ikut workshop kreatif di luar kampus. Aktivitas itu bukan hanya pengalih perhatian, tapi cara Santi mengenal dirinya, belajar mandiri, dan membangun kepercayaan diri. Raihan tetap ada dalam hidupnya, tapi kini sebagai teman dekat yang bisa ia ajak bicara tanpa tekanan. Mereka sering bertemu di kafe langganan, tertawa mengenang masa lalu, dan berbagi cerita tanpa rasa cemburu atau kepentingan lain. Santi merasakan bahwa hubungan mereka kini lebih dewasa, tidak ada drama, hanya kehangatan dan saling menghargai. Arif juga tetap hadir. Ia tidak pernah menekan Santi, hanya selalu ada ketika dibutuhkan. Mereka kadang bekerja bersama di proyek desain, kadang sekadar duduk di tepi danau Toba buatan, berbicara ringan tentang masa depan. Kehadiran Arif tetap memberi Santi rasa nyaman, tapi kali ini, ia bisa menikmatinya tanpa kebingungan hati.
Santi belajar satu pelajaran besar, cinta tidak selalu harus dimiliki. Kadang cinta hadir untuk mengajar, bukan untuk disatukan. Ia menyadari bahwa keberanian menghadapi hati sendiri, kejujuran, dan waktu untuk mengenal diri sendiri adalah hadiah terbesar yang bisa ia beri pada diri sendiri. Suatu pagi, Santi duduk di bangku tepi danau Toba buatan, menatap air yang tenang. Angin membawa aroma dedaunan dan tawa anak-anak di kejauhan. Ia tersenyum, menyadari betapa jauh ia telah berkembang sejak hari-hari pertama kebimbangan. Tidak ada yang ia sesali, meski hatinya pernah hancur. Ia menatap kota Medan yang sibuk, orang-orang yang bergerak cepat, dan lampu-lampu yang mulai berkedip. Hatinya utuh, meski ia belum memilih Raihan atau Arif. Ia sadar satu hal, kebahagiaan sejati datang dari keberanian untuk berdiri sendiri, untuk menerima kenyataan, dan untuk tetap jujur pada hati sendiri. Santi menutup jurnalnya, menarik napas panjang, dan berdiri. Ia berjalan pelan menyusuri tepian danau, menikmati langkahnya sendiri, merasakan angin yang menyejukkan wajahnya. Kota yang riuh itu kini bukan lagi tekanan, tapi saksi perjalanan seorang gadis yang belajar menghadapi cinta, kehilangan, dan keberanian. Dan untuk pertama kalinya, Santi merasa damai. Ia tersenyum, menatap kedua teman yang selalu ada untuknya, dan berbisik dalam hati. Aku siap untuk apapun yang akan datang, tapi untuk sekarang, aku cukup bahagia dengan diriku sendiri. Cinta segitiga itu tidak berakhir dengan salah satu menang dan yang lain kalah. Sebaliknya, semua pihak belajar sesuatu, tentang kesabaran, kejujuran, dan cinta yang dewasa. Dan Santi, gadis yang sempat tersesat di persimpangan hati, kini berjalan sendiri, tapi lebih kuat dari sebelumnya.